malam hari ini kita dapat mengikuti acara Loka Karya dan Rapat Kerja Internasionalisasi Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Maka harus ada pergeseran. Trisula harus kembali sebagai Kuntum Khairul Ummatin Ukhrijat Linnas. Kalau acara perbaikan kurikulum atau perubahan kurikulum itu harus perhatikan visi Trisula. Tidak boleh kurikulum itu tanpa arah, sesuai dengan persepsi, karena persepsi itu kadang tidak berisi idealisme yang sedang Trisula perjuangkan, yayasan perjuangkan, yaitu membangun generasi khairul ummah, generasi yang bermanfaat bagi umatnya, generasi yang bermanfaat bagi bangsanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terlebih tadi pembukaan Bapak Rektor sudah memberikan banyak motivasi yang menginspirasi kita guna meningkatkan kinerja dan prestasi kita masing-masing sebagai dosen, tenaga pendidikan untuk terus memajukan dan meningkatkan branding Fakultas Hukum Unisula agar berhasil meluluskan mahasiswa S1, MIA, MKN, dan PDIA dengan daya saing dari nasional menuju internasional. Dalam rangka itulah malam ini kita menyelenggarakan Loka Karya dan rapat kerja dengan tema internasionalisasi kurikulum Fakultas Hukum Unisula. Semua apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, kita semua adalah fondasi yang menjadi catatan penting buat kita semua, khususnya para pengelola prodi S1, MIA, MKN, dan PDIA di dalam menjabarkan hasil Loka Karya pada malam hari ini. Distinguished ladies and gentlemen, allow us to present the result of the pre-workshop from the Legal Science Doctoral Program at the Sultan Agung University, which will be delivered by the head of the Legal Science Doctoral Program. Please, Profesor Dr. Hajah Anis Masduratun, SH.M.Hum. Ya, izinkan kami dari program doktor menyampaikan perubahan kurikulum sebagaimana misinya Pak Rektor untuk internasionalisasi kurikulum. Untuk perubahan kurikulum di program doktor ada beberapa hal, lebih khususnya dari 42 SKS menjadi 56 SKS dan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2024, di mana kita melakukan sebelumnya komparasi kurikulum dari berbagai negara. Kemudian untuk Praloka Karya kita laksanakan dengan menghadirkan narasumber sebagai pembanding dari Thammasat University, yaitu CPG Asia and Europe, Profesor Henning Glaser, dan juga dari Al-Azhar University, Profesor Ahmed, serta dari alumni, serta menghadirkan seluruh stakeholder, pengguna lulusan, mahasiswa, alumni, Bapak Ibu dosen, dan juga beberapa tokoh masyarakat. Kemudian kami juga melakukan review kurikulum yang dilakukan oleh Profesor Henk Ading dari Utrecht University, karena beliau juga mewakili Eropa, dan insya Allah nanti di tahun depan, di
di bulan Juni-Juli kita juga akan mobility dan melakukan MOU dengan Utrecht University dan beberapa kampus besar di Eropa. Untuk tujuan diadakan lokakarya seperti ini adalah untuk peningkatan yaitu di bidang akademik. Karena apa? Karena Unisula ini sudah terakreditasi unggul, sudah terakreditasi internasional, sehingga kita harus meningkatkan pendidikan di kampus tercinta kita, Universitas Islam Sultan Agung, terutama di Fakultas Hukum ini, kita harus go internasional. Karena apa? Karena semakin kita berkompetisi di internasional, itu nama Unisula akan semakin besar. Dalam membahas agenda penting terkait dengan penyesuaian peraturan baru, kurikulum baru di Permendikbud 53 tahun 2023 ya. Ada beberapa isu penting di dalamnya yang mau tidak mau kami penyelenggara program studi harus menyesuaikan. Nah, terkait dengan masalah jumlah beban belajar mahasiswa, ya, terus paradigma pembelajaran, ya, itu banyak hal yang harus disesuaikan. Jadi lokakarya ini sebagai tahapan akhir yang sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan, ada pralokakarya ya, yang di setiap prodi itu, kemudian ini diplenokan ya dengan seluruh dosen dan pimpinan fakultas ya, dari hasil pralokakarya. Kekuatan daripada lokakarya ini nanti akan menentukan bagaimana penguatan internasional ke depan dengan banyaknya student mobility foreign student baik dari beberapa negara yang alhamdulillah malam ini juga hadir, dari Somalia, kemudian dari Maroko, dari Algeria, dari Pakistan, dari Timor Leste maupun dari Malaysia. Dan insya Allah ke depan kita juga sudah menyiapkan untuk melakukan penguatan sampai pada Eropa sesuai dengan visi Unisula harus terkemuka secara nasional dan Asia. Pelaksanaan lokakarya kurikulum Fakultas Hukum Unisula di Malang beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah telah terselenggara dengan sangat baik, dengan hasil yang cukup maksimal. Terlebih dalam lokakarya tersebut dihadiri dan diikuti langsung oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH yang memberikan atensi sangat luar biasa sekaligus memberikan motivasi yang cukup mendalam dalam rangka mengimplementasikan Fakultas Hukum Go Internasional yang saya beri nama dengan internasionalisasi Fakultas Hukum Unisula. Ada beberapa hal penting yang ditekankan oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Yang pertama, beliau menekankan pentingnya Fakultas Hukum Unisula meningkatkan daya saing internasional. Yang kedua, juga terus meningkatkan branding Fakultas Hukum sehingga tingkat daya tarik masyarakat untuk masuk di Fakultas Hukum Unisula itu terus meningkat, terus bisa berjalan dengan baik melalui kerjasama dari berbagai fakultas hukum di beberapa negara. Setidak-tidaknya dari 5 benua itu ada berasal dari 3 benua yang sekarang ini sudah alhamdulillah sudah bisa kita capai, tinggal implementasi dan pengembangan kerjasama antar fakultas hukum di negara-negara lain itu yang terus kami lanjutkan. Pada akhirnya tentu apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, kerjasama semua pihak, khususnya di internal Fakultas Hukum Unisula dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung serta Universitas Islam Sultan Agung menjadi bagian yang terpenting di dalamnya untuk memastikan langkah Fakultas Hukum ke depan mewujudkan internasionalisasi semakin mantap dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Fakultas Hukum Unisula berkepentingan untuk memberikan atau mewarnai kerangka berpikir mahasiswa yang notabene berasal dari pejabat-pejabat penyelenggara negara yang cukup penting agar visi misi
karakter dan pola pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Unisula itu terus memperkuat kerangka berpikir atau paradigma berpikir mahasiswa mulai dari S1, MIH, MKN maupun Doktor Ilmu Hukum. Dengan demikian, dari hasil lokakarya tersebut, tentu sebagai dekan Fakultas Hukum Unisula dengan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Hukum, semua ketua dan sekretaris program studi, Bapak Ibu dosen, bahkan sampai pada tenaga kependidikan, saya terus mensupport dan mengapresiasi semua karya yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di Fakultas Hukum Unisula. Selamat pagi guys, kita sekarang masih berada di Malang. Nanti kita rute yang pertama kita ke 360 atau ke Royal. Jadi untuk makan siangnya kita berada di lantai 5. Dan untuk yang pertama, lantai pertama dan kedua itu hanya untuk oleh-oleh. Selanjutnya kita menuju nanti ke Tulung Sari untuk kita memetik buah apel di sana. Bulan pipi karena kelamaan buah apel akan berubah gigi atau berkurang dari Semarang ya. Selaku dekan Fakultas Hukum Unisula mengucapkan banyak terima kasih atas kekompakan kita semua, atas kerjasama yang sangat baik ini, sehingga kita sangat yakin ke depan Fakultas Hukum Unisula bisa lebih baik, lebih maju, dan lebih diminati oleh masyarakat untuk belajar menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi kita bersenang-senang malam ini. Siapa yang mau bernyanyi silakan. Siapa yang mau berpantun silakan. Siapa yang mau berpuisi silakan. Kita free saja. Hai guys, sekarang kita berada di Pasar Tumpeng. Fakultas Hukum akan menuju ke Bromo melewati King Kong Hill. Di situ kita nanti akan lihat sunrise. Setelah itu kita naik ke mobil jeep lagi, kemudian menuju ke Padang Savana. Kita akan melihat lautan awan di sana. Setelah itu baru kita makan dan kembali ke hotel. Ikuti seluruh aktivitas kita dalam kegiatan ini. Thank you guys.